Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Allahus Samad. Apa maksud dari Allahus Samad itu? Ia adalah huwa jalla wa ala al-maqsudu fil hawaiji 'ala dawami. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi, al-maqsudu yang dituju fil hawaiji, ya, dari dari segala kebutuhan alat dawam, kebutuhan manusia, maksudnya makhluknya, alat dawam sepanjang waktu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya sangat dibutuhkan kepada makhluknya, seperti misalkan manusia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dari alat dawam sepanjang waktu. Yahtaju ilaihi al-khalqu wa huwa mustaghnin 'anil 'alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yahtaju ilaihi al-khalqu, makhluk amat sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang makhluk amat sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ya. Ini adalah al-khalqu. Al-khalqu fa'il daripada yahtaju ya. Jadi yahtaju ilaihi al-khalqu. Jadi makhluk membutuhkan ilaihi kepadanya Allah. Wa huwa mustaghnin. Sementara Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan ya. Mustaghnin itu maha cukup ya. Maha cukup. Artinya adalah Allah itu tidak membutuhkan semua apa saja yang ada di alam ini. Ya, kenapa? Karena Allah itu yang mencukupi semua alam. Qala al-Alusi, Imam Alusi berkata, apa kata Imam Al-Alusi? As-samdu as-sayyidul ladzi laisa fawqahu ahadun. Maksudnya as-samad itu adalah junjungan yang tidak ada di atasnya, tidak ada yang lebih lagi di atasnya. Ya. Junjungan yang tertinggi, yang paling tertinggi gitu. Enggak ada yang lebih tinggi darinya gitu. Alladhi yusmadu ilaihi ay yulja'u ilaihi an-nasu fi hawaijihim wa umurihim. Maksudnya alladhi yusmadu ilaihi ay yulja'u ilaihi an-nasu fi hawaijihim wa umurihim. Nah, maksud di sini adalah alladhi yusmadu ilaihi, yang menjadi tujuan atau tempat bergantung ya. Ay yulja'u ilaihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala tempat meminta perlindungan ya. Fi hawaijihim, yang mana manusia itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi hawaijihim wa umurihim, dalam segala kebutuhan dan urusan mereka kembali kepada manusia. Lam yulad, maksud apa yang yulad ini adalah ay lam yattakhid waladan. Allah itu tidak mengangkat seorang pun anak ya. Allah itu tidak mengangkat seorang anak pun ya. Sebagaimana persangkaan orang-orang ya. Nih di sini jelasin. Walaisa lahu abna'un wa banatun. Allah itu tidak memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan. Ya, Allah itu tidak memiliki anak laki-laki ataupun anak perempuan. Fa kama huwa muttasifun bil kamalat, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifati terhadap zatnya dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Munazzahun 'anil naqaisi, ya, bersih suci dari segala macam an-naqais. Naqsun itu kekurangan. Jadi Allah itu suci daripada segala kekurangan. Allah itu enggak mungkin kurang ya. Allah itu enggak mungkin kurang. Artinya kalau bahasa gaulnya sangat perfect gitu ya. Nanti salah tafsir lagi nih. Jadi Allah itu ya tidak memiliki sifat kekurangan sedikit pun seperti makhluknya. Seperti manusia ya. Manusia banyak kurangnya. Ya, malaikat juga ada kurangnya. Ya, kemudian apalagi setan, banyak lagi kekurangannya. Jadi makhluk ini banyak kekurangannya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala munazzahun 'anil naqais, ya, bersih suci daripada segala macam kekurangan. Qala al-mufassiruna fil ayati raddun ala kulli man ja'ala lillahi waladan. Maka kata para ulama tafsir, dalam ayat ini membantah atas segala dugaan ya, yang mana
mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Ya, padahal enggak demikian. Seperti siapa? Kal Yahudi fi qaulihim, seperti orang-orang Yahudi dalam perkataan mereka apa? Uzairun ibnullah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Uzair itu adalah anaknya Allah. Ini perkataan Yahudi ya. Kemudian surah At-Taubah, wan nasara fi qaulihim, dan perkataan orang Nasrani, wal masihu ibnullah. Ya, Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Ya, surah At-Taubah ayat 30. Kamusyrikil Arabi, seperti orang-orang Arab. Ya, kamusyrikil Arab, seperti orang-orang Arab. Fi za'mihim, dalam persangkaan mereka. Annal malaikata banatullah, sesungguhnya malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Banat ya, adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Faradallahu ta'ala ala jami'i fi annahu laysa lahu walad, maka Allah Subhanahu wa taala membantah terhadap semua perkataan-perkataan mereka. Annahu laysa lahu waladun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki anak sama sekali. Kenapa demikian? Li'annal walada la budda an yakuna min jinsin walidihi. Kenapa? Tentunya karena seorang anak itu ya tentu ada jenis daripada orang tuanya, atau dia lahir daripada orang tuanya. Gak mungkin anak itu lahir dengan sendirinya. Pastinya dia lahir ada bantuan daripada orang tuanya, kerjasama daripada ayah, ibunya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian wallahu taala, ini ada potongannya di sini nih ya. Kalau dikembalikan dari kitabnya, ini karena Maktabah Syamilah. Kalau dikembalikan ke kitabnya, balik ke sini. Di sini seperti musyrik ini mana tadi, li'anna al-walad min husn. Nih, di sini enggak ada ya dari sini. Wallahu ta'ala azaliyun qadimun, sesungguhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah azaliyun qadimun. Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha dahulu. Ya, maha dahulu, tidak ada yang mendahulunya, ya, yang maha awal, ya, maha permulaan, begitu kurang lebih. Laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada yang menyerupainya. Fa yumkin ay yakuna lahu walad, maka enggak mungkin Allah itu memiliki seorang anak. Kenapa? Wali annal walada la yakunu illa liman lahu zaujah, ya, karena seorang anak itu tidaklah ada kecuali liman lahu, bagi orang lahu, baginya siapa, zaujah, perempuan, istri. Jadi seorang anak itu lahir ya kalau ada dia istri. Seorang bapak bekerja sama dengan seorang ibu, lahirlah anak, misalnya begitu kan. Wallahu ta'ala laisa lahu zaujah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki istri. Wa ilaihi isyaratu biqaulihi ta'ala, dan inilah isyarat ya dalam perkataannya Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard, ya, Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Ya, anna yakunu lahu walad, sesungguhnya Allah itu tidak memiliki anak. Walam takun lahu sahibah, dan Allah itu tidak memiliki istri sama sekali. Wallahu taala alam. Insyaallah lanjut nanti sore habis Jumatan. Walam yulad, apa makna daripada makna walam yulad ini? Wallahu taala alam.